got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it right now. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik. Baik, sehat selalu ya. Iya. Jadi Bapak hari ini mau menjelaskan tentang globalisasi. Kalian udah tahu belum apa itu globalisasi? Belum. Nah, sebelum kita jelaskan apa itu globalisasi, kita ice breaking dulu ya. Baik. Nah, sekarang Bapak minta kalian berdiri dulu. Sudah, Pak. Oke, ice breakingnya begini. Kalau Bapak bilang tepuk tangan satu, berarti kalian harus tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 2, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang nggak tepuk, tapi cuma bilang 2 atau 1, jangan tepuk tangan. Oke, Pak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Masuk. Kan Bapak bilang kalau nggak tepuk, jangan tepuk, kok tepuk? Maaf, Pak, nggak konsen. Apa, Pak? Ya, sekarang Bapak minta kalian duduk ya. Cara berdoa ya. Baik, Berdoa Pak. sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jinna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, sekarang Bapak akan jelasin kalian tentang globalisasi ya. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya kalian dulu. Kalian main game di HP nggak? Main. Pernah makan sushi nggak? Pernah. Nah, itu anak-anak kalau kalian menggunakan HP, main game, entah kalian makan sushi di restoran manapun, itu juga bagian dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu sebenarnya proses di mana seluruh dunia semakin terhubung satu sama lain berkat teknologi yang kalian gunakan, entah internet yang kalian gunakan juga, dan orang-orang dari negara yang berbeda, entah itu dari Indonesia, entah itu dari Malaysia, Singapura, Amerika, Thailand, dan seterusnya, itu bisa saling berbagi budaya, ilmu, makanan, dan barang-barang dengan sangat mudah dan cepat. Nah, jadi anak-anak, kenapa globalisasi itu bisa terjadi? Karena ada internet yang selalu kita gunakan, dan internet itu digunakan untuk menyebarkan informasi lebih cepat daripada cara menyebar informasi pada zaman dahulu. Dahulu kan kakek nenek kita menyebarkan informasi dengan apa? Surat. Nah, sekarang Dengan HP. Kan pesan. iya, betul sekali. Jadi karena internet itulah informasi bisa tersebar. Dengan internet itu informasi bisa tersebar dengan sangat cepat seperti yang kita rasakan. Nah, selain itu, kenapa globalisasi bisa terjadi? Karena adanya perdagangan, dan pada negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan seterusnya itu bisa saling jual barang satu sama lain, begitu. Kemudian apalagi ada transportasi. Ada yang pernah naik pesawat nggak? Belum. Nah, Bapak yakin kalian bisa naik pesawat besok. Amin. Nah, transportasi seperti pesawat itu bisa pergi ke negara lain dalam hitungan jam. Dan dulu kita menggunakan kapal ya untuk pergi ke negara lain, dan butuh beberapa hari juga. Iya, Pak. Kereta api, Pak. Ya, betul sekali. Dengan pesawat ini kita bisa pergi ke negara lain dalam hitungan jam. Dan itulah yang namanya globalisasi, dan kenapa globalisasi itu bisa terjadi. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dampak positif globalisasi. Ada yang tahu nggak apa dampak positifnya? Tidak.
Nah, dampak positifnya itu ada teknologi canggih yang masuk ke Indonesia seperti HP yang kita gunakan, internet dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menikmati makanan dari seluruh dunia. Kalian tahu, kalian bilang pernah makan sushi kan? Nah, itu juga bagian dari globalisasi dan itulah dampak positifnya. Kemudian ilmu pengetahuan dan pendidikan semakin berkembang. Dulu kakek nenek kita kalau belajar dari mana? Pakai buku kan? Nah, itu dulu pakai buku. Tapi sekarang sudah ada digitalisasi, sudah ada HP, sudah ada yang media yang bisa digunakan dan bisa disebarkan dengan sangat cepat. Nah, kemudian di sini ada dampak negatifnya juga. Ada yang tahu nggak? Ya. Rokok salah satunya. Nah, dampak negatifnya seperti rokok, narkoba itu juga terjadi pada globalisasi. Bukan hanya di luar negeri saja, tapi juga di Indonesia. Nah, dari dampak negatif globalisasi ini bisa membuat kebiasaan buruk dari luar negeri bisa ikut juga masuk ke negara kita, masuk ke Indonesia. Kemudian gaya hidup boros dan suka membuang-buang uang. Jadi kalau kita punya banyak uang, kita harus menggunakan sebaik-baiknya dari uang tersebut. Jangan boros-boros ya. Nah, kemudian anak-anak lebih suka budaya asing daripada budaya sendiri. Bukan menjudge anak-anaknya lebih menyukai budaya asing, tapi jangan sampai budaya kita sendiri terlupakan, begitu ya. Iya Pak. Nah, kemudian narkoba dan hal berbahaya lainnya lebih mudah masuk ke negara kita. Jangan sampai kita kena juga ya. Nah, seperti apa sih sikap kita dalam menghadapi narkoba budaya ini? Jadi pada menghadapi globalisasi itu kita boleh mencintai budaya luar negeri, boleh kita makan makanan dari luar negeri, tapi nah sekarang Bapak sudah buat gamenya. Kalian suka game kan? Suka. Nah, kita mulai gamenya ya. Iya. Di sini ada 4 misi: detektif pasar barang, tangkap dan hindari, ada kuis juga, ada restoran. Kita masuk ke sini dulu ya. Baik Pak. Nah, sekarang Bapak tanya kalian, ini makanan ini asalnya dari mana? Tujuh ya. Taco, sushi. Dari mana nih? Taco dari Meksiko. Dari Meksiko. Oke, kita cek dulu ya. Meksiko. Tunggu. Nah, ini kita cek dulu jawabannya setelah kita jawab semuanya. Ini dari mana? Dari Perancis. Perancis. French. Dari sini ya. Iya Pak. Kemudian sushi dari mana? Dari Jepang. Tepung. Jepang. Rendang Padang. Indonesia. Indonesia. Oke. Apakah benar? Ya. Cek dong. Nah, masuk ke misi yang kedua, tangkap dan hindari. Kita buka dulu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Bisa kalian baca ini, tangkap apa yang perlu ditangkap dan apa yang perlu dihindari. Ini jangan sampai ditangkap juga, karena kalau anak-anak tangkap ini nanti bintangnya dikurangi jadi 4 poin. Kita mainkan dulu ya. Enggak ada. Main dulu. Wow. Asik sendiri ya Kak. Seperti ini ya. Rokoknya kan Pak. Ini Pak. Bapak ngerokok nggak? Oh enggak lah. Apa ya? Rokok itu kan masuk kesehatan. Tatap suci Pak. Tuh Nah, ini anak-anak bisa lihat juga ya skornya ada 120 poin. Nah, di sini ada yang main nggak? Wow. Yuk. Siapa namanya? Suci.
Bisa bisa. Oh iya, dia pakai rambut sebenarnya, Ayo. rambut pakai Plastik. enggak. Semangat. Semangat cuci. Jangan itu alkohol. Ini cuci suka alkohol coklat. Jangan sampai tangkapnya boros. Jangan keluar ya. Jangan keluar dari wilayah ini. Bisa. Prestasi, musik, tong sampah, prestasi, burung hantu. Nah, ini pertanyaannya. Siapa karakter robot kucing dari Jepang? Apa betul Doraemon? Betul. Baca ya. Iya Kak. Nah, sekarang soal berikutnya. Soal apa ya? Nah, ini logo makanan ini dari mana? Betul kah? Oke, sekarang kita soal berikutnya. Nah, ini TikTok dari negara mana? Cina. Oke. Mari kita cek. Nah, sekarang kita soal berikutnya. Ini sepatu Nike dari mana? USA ya. Oke. Game ini minigun dari mana? Dibuat dari mana? Ayo. Swedia. Swedia. Jepang, Swedia. Korea, Swedia. Amerika. Eropa. Dia jawab terus sama aku tadi. Swedia. Siapa yang jawab Swedia? Swedia. Swedia. Berapa satu, dua, oke. Yang jawab Jepang siapa? Ada orang juga. Yang jawab Amerika? Yang jawab Korea? Jangan. Oke, kita cek di Swedia dulu ya. Iya. Enggak ya? Oke. Nah, itu ya penjelasan Bapak hari ini, dan semoga penjelasan yang Bapak berikan bermanfaat. Sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.